Sebut ya, tetapi karena Gus Coy mancing, jenengan pengkhianat. Itu ada cukup banyak kata-kata jenengan nggak bisa dipegang. Dan Profesor publik Indonesia Rocky. harus tahu. Karena kita milih presiden. Giliran Rocky Oke, dong. silakan. Udah nyampe di bumi. Anda itu yang memulai. Oke, saya cari cara supaya yang ada di bumi itu dipahami oleh yang di langit, bukan sebaliknya. Betul. Langit memahami bumi juga. Oke, ya itu masalah itu langit. Enggak begitu nih. Einstein bilang begini, waktu Tuhan menciptakan bumi, dia tidak sedang bermain dadu. Itu kata Einstein. Tuhan tidak bermain dadu waktu menciptakan bumi. Kenapa Einstein bilang begitu? Karena dia punya formula E equals mc square itu. Bahwa benda itu setara dengan energi. Pertanyaan kita, Einstein percaya Tuhan apa enggak tuh? Apakah relasi antara Anies dan Caimin formulanya dibuat di surga? Yang kita tanya tadi mastermind-nya siapa? Kalau Tuhan yang buat itu pasti tidak akan berubah. Tuhan pasangkan Anies dengan Caimin, berarti pasti jadi presiden. Karena kita tanya, siapa yang percaya Tuhan di sini? PDIP percaya bahwa Ganjar juga dapat formula dari langit. Kan Anda semua sebetulnya mempromosikan semacam optimisme yang irasional itu. Karena juga bisa hitung nanti. Ya kita berdoa aja, nggak perlu ada kotak suara kalau gitu kan. Jadi kita membalikkan bahwa analisis itu diletakkan pada posisi bahwa anything goes. Dan dalam politik tadi Anda sebutkan, politik adalah seni kemungkinan. Tuhan tidak pernah membuat kemungkinan ketika dia menciptakan bumi ini. Bahkan politik adalah the art of attacking the impossible. Bahkan yang tidak mungkin masih bisa dilanjutkan. Hubungan antara Anies dan Caimin itu adalah attacking the impossible. Yang tadi Anda nggak bisa bayangkan mungkin itu terjadi juga. Yang kemudian dirumuskan di situ sebagai pengkhianatan. Hak dari Demokrat untuk mengatakan itu. Karena Demokrat menumbuhkan harapan etis bahwa yang dimaksud dengan perubahan itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh koalisi ini tidak boleh dihalangi oleh pertimbangan kuantitatif apapun. Kan call-nya Demokrat itu tinggi sekali kan, kualitatif itu. Dasarnya itu. Tetapi bagi Nasdem bukan kualitatif yang penting, tetapi kuantitatif. Karena itu pertanyaannya, Anies dipasang itu atas dasar pertimbangan kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kan begitu kalkulasinya kan, supaya menang di Jawa Timur, maka mesti ada Caimin. Itu pertimbangan kuantitatif. Yang nggak mungkin dibantah oleh SBY itu. Kan orang bilang kalau kuantitatif memang SBY nggak ada di situ. Di Jawa Timur kecil. Tetapi pikiran SBY bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Begitu Caimin masuk, ide perubahan itu berubah kimianya tuh. Karena dia bukan lagi antitesis. Jadi saya mau terangkan ini dari sudut pandang political ethics. Saya nggak ada urusan dengan kalian itu. Nah kita mau lihat sebetulnya itu. Saya bicara dengan BEM UI kemarin tuh. Bicara dengan BEM Muhammadiyah tuh. Semua bertanya, ini apa mainan ini sebetulnya? Yang sudah fix dengan ide perubahan. Bagi mereka ternyata perubahan itu mundur lagi. Pak Prabowo bilang koalisi Indonesia maju. Salah. Koalisi Indonesia mundur. Karena Caimin mundur dari koalisi itu. Kan logiknya begitu kan. Jadi dari awal saya perhatikan bahwa gak ada keteguhan bagi kita untuk mengatakan bahwa kenapa ini terjadi? Karena kalian partai politik menggali sendiri lubang kubur kalian yang namanya 20% itu. Itu dasarnya. Yang dari awal 2 kali saya pergi ke Mahkamah Konstitusi, ada satu partai politik yang mendukung itu, Demokrat dukung saya. PKS dukung. Tapi yang lain bilang gak perlu itu. Nah sekarang kalian masuk di dalam kedunguan sendiri. Kalau nggak ada 20%, nggak ada cawe-cawe beginian tuh. Itu dasarnya. Saya mau balikkan politik pada ethical imperatif itu. Karena saya nggak peduli. Saya berteman dengan semua ketua partai. Anies 2 minggu lalu masih tadi pagi Anies masih telepon saya. Tapi bukan itu poin saya tuh. Apa apologi Anda di situ tuh? Itu intinya di situ sebetulnya tuh. Coba misalnya tuh PDIP. Tadi PDIP bilang ya tunggu aja. Kalau saya tuntut tunggu apa itu? Cawapresnya itu akan merepresentasikan wilayah secara kuantitatif atau ide. PDIP mungkin
nggak begitu penting, dia udah dapat 19% itu. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada perubahan, bahwa Anies bisa rampok suara dari Jawa Timur, PDIP cemas-cemas juga. Siapa yang akan ganti pos? Kuantitatif artinya. Kalau kuantitatif, mungkin Ridwan Kamil yang lebih pas di situ. Supaya Jawa Barat diambil oleh PDIP itu. Dari mana? Ya dirampok dari Gerindra. Nah, itu wilayah Gerindra. Tapi saya bosan hitungan begitu. Karena ini hitungan yang nggak masuk akal dari awal itu. Jadi nggak jelas fungsi dari wakil presiden itu menambah suara atau menambah kualitas ide perubahan tuh. Begitu Caimin dipasangkan pada Anies, kuantitasnya berubah, kualitasnya menurun. Itu logikanya begitu. Karena tetap orang lihat bahwa Anies akhirnya masuk di dalam pragmatisme itu. Karena kuantitatif itu. Dan itu yang terlihat pada ketergesa-gesaan Surya Paloh untuk mengucapkan poin itu. Supaya nggak hilang momentum. Karena ini berebut kuantitatif kan. Hilang momentum nanti itu. Jangan-jangan Caimin diambil oleh PDIP misalnya. Jadi berebut momentum yang isinya adalah kuantitatif. Bisa nangkap ya poin saya itu. Oke, saya skip itu sebagai satu problem yang ada di dalam